Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami, sebagai tanda bahwa kami setia dan taat kepadamu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penyakit kusta menular kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hal ini yang membuat orang-orang sehat tidak mau bergaul dengan orang-orang kusta. Orang-orang sehat biasanya menyingkirkan orang-orang kusta itu dari pemukiman mereka dan membiarkan orang-orang kusta tinggal di tempat tersendiri, jauh dari tempat di mana orang-orang sehat itu berada. Itulah kebiasaan yang sering kita dengar. Akan tetapi, Yesus tidak bertindak seperti kita, manusia biasa ini. Ketika ia berjumpa dengan seorang yang sakit kusta, ia justru mendekat dengan si penderita kusta itu. Dan hal yang menarik dari si kusta adalah ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk mentahirkannya. Dan cara ia memohon kepada Yesus sangat luar biasa. Ia tersungkur di depan Yesus. Lalu ia memohon, "Tuhan Yesus, sembuhkanlah saya." Itulah katanya kepada Yesus. Lalu Yesus meminta orang itu mengulurkan tangannya. Lalu Yesus menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang yang sakit kusta sembuh dari sakitnya. Lalu Yesus melarang orang itu untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya.
Tetapi semakin ia dilarang, ia semakin bersemangat menyampaikan kepada orang tentang peristiwa penyembuhan yang ia alami itu. Sehingga berita itu tersiar kemana-mana. Lalu orang-orang yang mendengar berita tentang penyembuhannya itu membawa orang-orang sakit datang kepada Yesus. Mereka mendengar pengajarannya dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Saat-saat itu Yesus tidak mau seperti kita yang sering mau terkenal ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama. Yesus justru mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk berbelas kasih kepada siapa saja, kepada orang-orang sakit, lebih-lebih orang yang sakit kusta. Kita diharapkan untuk melayani mereka dengan cara mendoakan mereka. Dan bila ada orang-orang kusta yang ada di sekitar kita, kita menolong mereka, memberi bantuan kepada mereka melalui para medis yang merawat mereka, supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan melalui para medis yang melayani mereka untuk kesembuhan mereka itu. Kita juga diharapkan untuk selalu berbelas rasa kepada orang-orang sakit. Ketika kita mendoakan mereka lalu sembuh dari sakitnya, diharapkan supaya kita merendah. Kita mesti mengatakan kepada orang bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Kitalah yang mendoakan mereka, tetapi Tuhan Yesus, dokter di atas dokter itu, menyembuhkan mereka dari penyakit-penyakit mereka. Dan bila kita sudah melakukan pelayanan kepada siapa saja, jangan kita mencari popularitas, ketenaran kita melalui pelayanan kita. Tetapi biarlah mereka memuji-muji Tuhan, supaya nama Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Kita semakin melayani terus-menerus orang-orang agar mereka merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berbelas kasih kepada orang-orang sakit. Semoga kami tidak menjauh dari orang-orang sakit, tapi justru kami mendekati mereka, menolong mereka agar mereka sembuh dari sakitnya. Dan ketika mereka sembuh, biarlah mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan harian mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.